Dalam sejarah, jurnalistik ada sejak zaman Romawi kuno, yaitu pada 60 sebelum Masehi pemerintahan Julius Caesar, di mana pada masa itu Julius membuat papan pengumuman yang dikembangkan dari papan pengumuman Raja Imam Agung. Papan Julius yang terkenal tersebut disebut sebagai Akta Diurna, berisi tentang hasil sidang senat, berita peristiwa harian, peraturan penting, serta hal yang perlu disampaikan kepada rakyatnya. Dan papan tersebut diletakkan di Stadion Romawi atau Forum Romanum. Hingga kegiatan penyebaran informasi dengan cara tulis-menulis semakin berkembang luas pada masa peradaban Mesir. Pada saat itu, masih menggunakan serat tumbuhan papirus dalam pembuatan kertasnya. Kemudian penemuan mesin cetak oleh Johann Gutenberg pada tahun 1450 yang membuat perkembangan penyebaran informasi tulis-menulis semakin berkembang pesat. Saking pesatnya, berdampak pada peradaban dunia. Lalu pada tahun 1457 di Nuremberg, Jerman, muncul koran cetakan pertama kali yang bentuknya dapat kita kenal seperti sekarang. Pada abad 18, terdapat istilah yellow journalism yang berarti pertempuran headline, yang merupakan persaingan antara koran milik William Randolph Hearst dan koran milik Joseph Pulitzer yang merupakan dua koran besar di New York. Penemuan mesin cetak juga berdampak kepada Indonesia. Awalnya, surat kabar pertama kali dibuat oleh Belanda pada masa kolonialnya. Surat kabar tersebut ditulis tangan sampai mereka membawa mesin cetak dari negaranya ke Indonesia. Dengan itu, mereka dapat mencetak surat kabar pertamanya. Sedangkan, dalam sejarah Islam, berawal dari Nabi Nuh yang berada di kapal saat banjir besar. Saat itu, para penumpang ingin kejelasan dari Nabi Nuh karena mereka sudah mulai kehabisan persediaan. Hal itu karena mereka sudah berbulan-bulan di kapal tetapi air masih belum terlihat surut. Nabi Nuh pun mengutus burung merpati untuk terbang untuk melihat keadaan. Kemudian burung itu kembali dengan membawa ranting pohon yang telah ia batuk kepada Nabi Nuh. Sehingga Nabi Nuh pun menyimpulkan bahwa air akan surut. Dan berita tersebut ia sebarkan kepada para penumpang. Mengapa jurnalistik masuk ke komunikasi massa? Karena jurnalistik dan komunikasi massa saling berkaitan, di mana jurnalistik melakukan komunikasi, yaitu komunikasi massa dengan menyebarkan berita melalui media massa. Kemudian dalam melakukan komunikasi massa, pasti memerlukan jurnalistik yang digunakan sebagai alat untuk melakukan komunikasi tersebut. Peran pers menginformasikan. Pers berarti menginformasikan berita-berita fakta yang telah diolah sesuai dengan prosesnya. Mendidik. Pers dapat mendidik dari berita yang diterbitkannya, karena berita tersebut bersifat informatif. Menghibur. Tentu berita tersebut harus bersifat positif dan tidak memihak. Pengawasan sosial. Menjadi pengawas sosial agar dapat mengawasi perilaku publik dan juga penguasanya agar tidak semena-mena. Teori otoriter. Teori ini mendukung media menjadi kepanjangan tangan kebijakan pemerintah yang sedang berkuasa dan untuk melayani negara. Karena itu, mereka harus mendapatkan izin dari pemerintah agar dapat menerbitkan berita, di mana pers hanya menitik beratkan kepentingan pemerintah. Teori liberal. Teori ini berkembang sebagai dampak dari masa pencerahan. Teori ini sebagai usaha melawan pandangan otoriter dan memberi pandangan tentang rasionalisasi. Teori ini memberikan pandangan bahwa pers harus mendukung fungsi membantu mencari kebenaran dan mengawasi pemerintah sekaligus menjadi media yang memberikan informasi, menghibur, dan mencari keuntungan. Teori ini juga menuntut kebebasan pers sepenuhnya. Teori tanggung jawab sosial. Awalnya terdapat gagasan bahwa media satu-satunya industri yang dilindungi piagam hak asasi manusia harus memenuhi tanggung jawab sosial, yang dimana selain bertujuan untuk memberikan informasi, menghibur, mencari untung, juga bertujuan untuk membawa konflik ke arena diskusi. Di bawah teori ini, media dikontrol oleh pendapat masyarakat, tindakan konsumen, kode etik profesional, dan dalam hal penyiaran dikontrol oleh badan pengatur. Teori komunis Soviet. Di dalam teori ini, tujuan utama media adalah membantu keberhasilan dan kelangsungan sistem Soviet.
Media dikontrol oleh tindakan ekonomi dan politik dari pemerintah dan badan pengawas. Juga hanya anggota partai yang loyal dan anggota partai ortodoks saja yang bisa menggunakan media secara reguler.